Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita mengkaji kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah wa Adillatuha. 3 landasan pokok, mengenal 3 landasan pokok beserta dengan dalil-dalilnya. Ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Kita masuk di dalam pembahasan ibadah yang berikutnya, yaitu isti'adah. Nah, kemarin ditambah ya tentang faedah di isti'adah itu. Ada berapa macam isti'adah? 2. Pertama isti'adah, yang kedua bil makhluk dengan perinciannya. Yang ketiga isti'adah bil amal saleh. Yang ketiga isti'anah dengan amalan saleh. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasta'inu bis sabri was salah. Mintalah isti'anah dengan sabar dan dengan salat. Sabar dan salat termasuk amal saleh. Sebagaimana yang dikisahkan 3 orang pemuda yang terjerat dalam gua ditutupi batu, mereka beristi'anah dengan menyebutkan amalan-amalan saleh mereka. Hadisnya sangat panjang ya. Nah, itu tambahan dari isti'anah. Kemudian qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa dalilul isti'adati qauluhu ta'ala qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Wa dalilul istighasati qauluhu ta'ala استستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله. ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. Selesai ya dari usul yang pertama. Kita akan selesaikan malam hari ini biiznillah ta'ala. Nah, wa dalilul isti'adah, dan dalil bahwasanya isti'adah ini adalah ibadah kepada Allah adalah firman Allah Ta'ala, qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung dari Rabb al-falaq, Rabb waktu subuh. Wa qul a'udzu birabbin nas, dan katakanlah aku berlindung dari Rabbnya manusia. Nah, ini surah ini disebut dengan surah Al-Mu'awwidzatain ataupun dikenal dengan surah Al-Mu'awwidzat. Kalau Mu'awwidzatain 2 mu'awwidzah, yaitu surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Kalau Al-Mu'awwidzat jamak apa? Jamak muannas salim. Berapa? Jadi 3 ditambah dengan surah Al-Ikhlas, ditambah dengan surah Al-Ikhlas. Kalau Mu'awwidzatain Al-Falaq dan An-Nas. Kalau Al-Mu'awwidzat ada alif dan ta terakhirnya jamak muannas salim, maka ditambah dengan surah Al-Ikhlas. Nah, isti'adah itu adalah talabul i'adah, yakni al-himayati min makruhin. Al-himayah min makruh. Himayah min makruh. Talabul i'adah dari kata i'adah, meminta perlindungan. Artinya adalah al-himayah min makruh, penjagaan dari sesuatu yang dibenci. Itu makna dari isti'adah, penjagaan dari sesuatu yang dibenci. Seseorang benci akan sesuatu hal, misalnya kekalahan, misalnya sesuatu yang penyakit, maka ini namanya i'adah. Penyakitnya belum sampai kepada dia, bala bencana ataupun kekalahan belum sampai kepada dia, dia belum merasakan, dia minta perlindungan dari hal tersebut, itu namanya i'adah.
isti'adah. Nanti ada temannya lagi namanya istighasah. Beda lagi maknanya. Sama-sama minta bantuan, cuman beda maknanya, beda penggunaannya. Nah, dan macam-macam isti'adah ini. Yang pertama adalah isti'adah billah. Isti'adah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah dinamakan ibadah. Itulah dinamakan dengan ibadah. Seorang hamba meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketundukan, dengan rasa khusyuk, penuh dengan rasa cinta. Maka isti'adah seperti ini hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seseorang meminta, namanya meminta ya dari bawah ke atas. Tunjukkan bahwasanya engkau memang adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Tadallul itu kan makna ibadah. Merendah. Makanya kalau ada perendahan, ada rasa cinta, itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak di sana ya, ada orang yang modal tadallul saja, tapi tidak mahabbah, tidak ada mahabbah, maka tidak dikatakan sebagai ibadah. Sebagai contoh adalah seorang budak kepada tuannya. Dia tunduk kepada perintah tuannya, cuman dia tidak mencintai, tidak penuh rasa cinta terhadap tuannya. Ini bukan penghambaan diri. Begitu pula dengan orang yang mahabbah, namun tidak ada rasa tunduk. Ya, tidak ada rasa tunduk. Yang mahabbah namun tidak ada rasa tunduknya. Seperti ya seorang ayah kepada anaknya, rasa mahabbah, cuma tidak ada rasa tunduk. Maka ini bukan ibadah. Ibadah itu tadallul ma'a mahabbah, merendah dan juga rasa cinta. Kalau ada isti'adah seperti itu, minta bantuan dengan seperti itu, maka haknya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah isti'adah bi sifatihi. Isti'adah dengan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Nabi SAW mengajarkan kita untuk berzikir, ya, berzikir petang. Apa doanya? A'udzu bikalimatillahi tammatin min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimat. Saya berlindung dengan kalimat-kalimat-Mu. Artinya kalamullah. Dengan kalimat-kalimat Allah, dengan surah Al-Fatihah, dengan surah Al-Falaq, dengan surah An-Nas, dengan ayat kursi. Itu, aku berlindung dengan ayat-ayat-Mu dari kejelekan-kejelekan yang tercipta. Itu bentuk dari isti'adah yang kedua. Isti'adah dengan kalimatullah. Isti'adah dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian isti'adah yang ketiga adalah isti'adah bil amwat wal ghaibah. Isti'adah dengan mayit dan orang yang tidak ada. Nah, ini termasuk dari kesyirikan. Ini termasuk dari kesyirikan. Seorang meminta kepada penghuni kuburan yang sudah mati atau orangnya masih hidup, cuman tidak hadir, tidak berhadapan langsung dengannya, jauh di seberang pulau sana. Maka ini juga termasuk dari kesyirikan. Dari sisi mana kesyirikannya? Isti'anah kemarin sudah saya terangkan. Dari sisi mana? Dari sisi tidak hadir. Ya, mengapa dikatakan kalau tidak hadir terjatuh kepada kesyirikan? Sisi mana? Sisinya bahwasanya orang yang meminta isti'adah ini meyakini bahwasanya orang yang tidak hadir itu atau orang yang mati mampu untuk mengatur hal-hal yang gaib. Nah, ini dari sisi kesyirikannya. Sisi kesyirikannya. Kalau meminta bantuan kepada orang yang tidak mampu hadir, namun tidak mampu, apa hukumnya? Sia-sia. Tidak kesyirikan, cuma sia-sia saja. Ya, sia-sia. Nah, contohnya seperti kita minta bantu imam untuk bangunkan orang, ya sia-sia. Ya, makanya awal-awal bangun ini. Nah, kemudian dalilnya adalah wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Surah Al-Jin.
Nah, ada di kalangan laki-laki dari kalangan manusia minta isti'adzah kepada laki-laki dari kalangan jin. Fazaduhum rahaqa, maka bertambahlah ketakutan pada diri-diri laki-laki dari kalangan manusia. Maka ini hukumnya adalah kesyirikan. Hukumnya adalah kesyirikan. Nah, kemudian wa dalil istighasah. Kita berlalu saja dulu. Wa dalil istighasah. Dalilnya istighasah adalah firman Allah Ta'ala, istastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Apabila kalian meminta istighasah kepada Rabb kalian, fastajaba lakum, maka Rabb kalian akan mengabulkan istighasahnya kalian. Istighasahnya kalian. Istighasah itu adalah talabul ghaus. Wa huwa al-inqadhu minasyiddati wal halak. Al-inqadhu minasyiddah wal halak. Itu adalah meminta bantuan juga dari menginginkan untuk terlepas, inqidad, inqadhu untuk terlepas dari minasyiddah, dari sesuatu yang berat, wal halak, dan dari apa halak? Kecelakaan kan? Ya, halak, kebinasaan. Nah, ini berbeda dengan yang tadi, istighasah. Istighasah itu meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap sesuatu yang dia takutkan mengenai dirinya, benci untuk terjadi kepada dirinya. Itu namanya isti'adzah. Isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu namanya isti'adzah. Kalau istighasah, kejadian tersebut, kekalahan tersebut, keberatan tersebut sudah terjadi pada diri mereka. Makanya mereka meminta inqadh, meminta untuk dilepaskan dari syiddah tersebut dan halak tersebut. Makanya dalil yang dibawakan Syekh adalah firman Allah Subhanahu wa taala, istastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Apa selanjutnya? Anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ini kisahnya apa? Perang Badar. Kisahnya perang Badar. Ya. Umat Islam pada saat itu berjumlah 314 atau sampai 317, sedangkan kaum musyrikin berhadapan dengan kaum musyrikin yang jumlahnya 1000-an lebih. Ini sudah terjadi berhadapan kaum muslimin dengan kaum musyrikin. Walaupun Nabi SAW pada saat itu dan para sahabat tidak meniatkan untuk berperang, meniatkan untuk berdagang pada saat itu. Cuma terjadilah apa yang terjadi, perperangan, maka disitulah namanya istighasah. Bukan isti'adzah, tapi istighasah, karena sudah langsung terjadi. Sudah terjadi dari peperangan tersebut. Sampai Nabi SAW diceritakan di dalam hadis tersebut, Nabi SAW berdoa sampai mengangkat tangan yang sangat tinggi, minta istighasah ini. Tangan yang sangat tinggi sampai rida pakaian Nabi SAW, pakaian luarnya sampai lepas, terjatuh ke tanah. Maka diambil oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kata Nabi SAW, Allahumma anzil lima wa'adtani, Allahumma in tuhlik hadhihi al-asabah min ahli al-Islam la ta'bul fil ard. Wahai Allah Subhanahu wa taala, segerakanlah janjimu kepada kami. Kalaulah engkau berhendak untuk membinasakan kami dari bangsa Islam ini, maka engkau tidak akan disembah selamanya. Kenapa? Kaum muslimin pada saat itu hanya segitu saja jumlah mereka, 300 lebih. Kalau dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya terjadi kekalahan dengan melawan orang-orang musyrikin, maka tidak ada lagi siapa yang mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kayak Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inni mumiddukum, kami bentangkan, kata-kata madda,
Makanya ada nama hukum mat. Mat itu kan dibentangkan, apa dipanjangkan ya? Dipanjangkan. Inni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Kami bentangkan para malaikat dengan berjumlah 1000 murdifin, dengan cara murdifin. Murdifin itu satu-satu. Misalnya satu datang, satu lagi datang. Itu nama murdifin. Di hadis Mu'adz bin Jabal, kuntu rodifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar. Saya rodif, berboncengan. Artinya Nabi di depan, Mu'adz di belakang. Itu namanya murdifin. Ya, bukan bersejajar, tapi murdifin itu datang duluan yang pertama, kemudian dilanjutkan yang kedua. Itu namanya murdifin. Dipahami ya? Nah, itu istighasah. Itu adalah istighasah. Dan terbagi juga istighasah. Yang pertama adalah istighasatu billah. Istighasah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti isti'adzah, sama seperti isti'anah. Ya, dengan ketundukan, dengan rasa cinta, rasa harap yang sangat besar, rasa kekhusyuan. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Seperti itu. Wal istighasah yang kedua adalah istighasah bil amwat. Sama ya, awil ghaibah, dengan mayit dan juga orang-orang yang masih hidup namun tidak hadir. Maka hukumnya adalah kesyirikan. Yang terakhir adalah istighasah bil hadir wal qadir. Nah, istighasah bil hadir wal qadir. Kenapa pada saat isti'anah ada dengan hadir dengan qadir? Istighasah ada dengan hadir dengan qadir, tapi isti'adzah kenapa tidak ada? Hadir dan qadir belum terjadi. Belum terjadi. Jangan sampai seorang itu beristi'adzah kepada sesuatu yang belum terjadi, kepada makhluk-makhluk, kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak boleh ya seorang muslim itu cemas, bimbang seperti itu. Akan mengantar dia kepada bentuk-bentuk kesyirikan. Ini kan sudah terjadi. Isti'anah itu meminta bantuan. Istighasah meminta bantuan tatkala kesulitan itu sudah terjadi. Sebagaimana kisahnya kaumnya Nabi Musa alaihissalam tatkala berhadapan dengan kaumnya Fir'aun. Maka kaumnya Nabi Musa fastaghasnahu alladzi min syi'atihi. Maka kaumnya Nabi Musa alaihissalam meminta bantu dengan Nabi Musa, istighasah dengan Nabi Musa min syi'ati, dari golongannya. Maka Nabi Musa alaihissalam membantu kaumnya meninju kepada kaumnya Fir'aun sampai mati. Itu namanya istighasah yang dibolehkan. Dan lafaz yang digunakan dalam Al-Quran istighasah juga. Berarti ada istighasah kepada yang hadir wal qadir. Yang hadir wal qadir. Nah, diperhatikan ya jamaah sekalian. Lihat bagaimana Syekh rahimahullah taala menyusun. Ini kan pembahasan tentang macam-macam ibadah. Tapi subhanallah, Syekh tidak menyebutkan kepada ibadah-ibadah, padahal ibadah itu kan banyak. Membaca Al-Quran, sedekah, zakat, haji, ibadah yang sangat besar. Cuman beliau rahimahullah ta'ala menyampaikan kepada ibadah-ibadah yang terkait dengan hati. Ini sebagai polisan dari Syekh rahimahullah ta'ala untuk menyadarkan kepada kita bahwasanya inilah yang perlu untuk diperhatikan. Seorang penuntut ilmu itu ya seperti ini kehidupan mereka. Kebanyakan mereka itu harus melatih diri membenahi hatinya. Karena di negeri akhirat itu tidaklah bermanfaat kecuali orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan qalbun salim. Apa dalilnya? Al-yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana seorang tatkala berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala tidak bermanfaat hartanya,
tidak bermanfaat anak-anaknya kecuali orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan qalbin salim. Kita buat pondok. Ini masjid. Masjid itu apa namanya? Baitullah. Al-yawma. Macam mana dalilnya tadi? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak bermanfaat anak-anak dan juga harta. Tatkala mereka datang kepada Allah, tatkala mereka datang ke rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali dengan hati yang selamat. Maka penuntut ilmu itu tatkala dia ingin menuntut ilmu, dia harus memperlihatkan bagaimana keadaan hatinya. Tidak bermanfaat itu jabatan-jabatan, harta yang ada, keturunan-keturunan. Wih, saya anak bupati, masa tinggal di sini ya? Masa saya dihukum juga? Saya anak pengurus, seperti itu. Tidak bermanfaat. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Maka perlu diperhatikan seperti ini kehidupan para penuntut ilmu. Dan waspadalah dari hal-hal yang antum banggakan, dari hal-hal yang zahir. Menghafalnya lancar, bisa memahami. Tapi subhanallah, antum tatkala sakit hatinya, rusak hatinya, maka tidak bermanfaat hal seperti itu. Kita dapatkan. Ya, kita mondok itu sudah berapa orang itu kita dapatkan. Orang yang sangat pintar. Ada kita mondok teman saya dulu. Pintar. Berbicaranya lancar. Hafal hadis, semangatnya luar biasa. Cuman satu saja, hatinya rusak. Kesombongan. Demi kesombongan yang dia tampakkan. Kalau antum kenal dengan Ustaz kita, Ustaz Khidir, beliau dikenal sebagai orang yang bagaimanapun jenisnya santri itu tidak ada pernah kata keluar dari lisannya Ustaz Khidir. Tapi subhanallah, baru pertama kali saya mendengar Ustaz Khidir langsung mengeluarkan santri tersebut. Pintar, lancar hafalannya. Tapi itu tadi, kerusakan hati. Saya ini di mobil ini, saya di belakangnya langsung, Ustaz Khidir di depan, saya belakangnya, saya mendengarkan langsung. Antum lebih baik keluar katanya. Itu tadi, kepintaran, kecerdasan itu tidak bermanfaat kalau seseorang hamba itu hatinya rusak, merendahkan orang lain. Maka ini harus dijaga ya. Di tengah-tengah pondok kita jangan ada yang merendahkan. Kita semuanya sama, semuanya penuntut ilmu. Tidak ada kita beda-bedakan. Dan jangan ada rasa ingin beda. Jangan ada rasa ingin beda. Rasa ingin beda itu mengantar kepada suatu yang celaka. Lihatlah bagaimana kisahnya iblis laknatullah alaihi. Iblis ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Adam. Apa kata iblis? Khalaqatani min nar wa khalaqatahu min tin. Engkau ciptakan saya dengan api, engkau ciptakan dia dengan tanah. Apa itu? Rasa beda. Merasa beda. Itu kan rasa sombong itu tadi rasa seperti itu. Ingin dibedakan. Maka ini harus ditata lagi ya. Seorang santri, antum hafalannya jelek, pemahamannya lambat, antum masih ada Allah Subhanahu wa taala, antum meminta kepadanya. Seperti itu seorang hamba. Makanya isti'anah, isti'adzah, istighasah itu dipakai penuntut ilmu. Kita belajar ini bukan teori belaka. Dipakai. Bagaimana seorang hamba itu tatkala mendapatkan kesusahan untuk menghafal, mendapatkan kesusahan untuk belajar bahasa, kesulitan untuk murojaah, dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Wasi, Maha Alim, Maha luas, Maha mengetahui. Lihatlah bagaimana peristiwanya Uhud. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kanu innahum
ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Wahai para sahabat, wahai para kaum muslimin yang pada ada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu para sahabat, kalian mendapatkan kekalahan pada masa perang Uhud. Sesungguhnya kekalahan tersebut sama dirasakan juga oleh orang-orang kafir pada masa perang Badar. Sama-sama kalah. Cuman apa yang membedakan? Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalian ada tempat berharap kalian. Kalian ada tempat kembali kalian. Kalian ada tempat kalian menghantamkan doa-doa kalian. Sementara mereka orang-orang kafir tidak ada. Siapa yang mau disembah sama orang kafir? Tidak ada. Banyak ilah-ilah mereka. Sampai pada suatu kejadian Fatu Mekah, di Mekah itu sampai ada 314. Ya, 314 berhala. Itu Tuhan-Tuhan mereka. Maka kaum muslimin harus diperhatikan ini ya. Menuntut ilmu itu yang perhatikan adalah bagaimana menjaga kemurnian hatinya. Kemudian kita lanjutkan wadzabahu. Dalil tentang adzabahu. Qauluhu ta'ala qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa minas sunnah la'ana Allahu man dzabaha li ghairillah. Dan dalilnya tentang adzabahu itu adalah adzabahu adalah izhaqur ruh bi iraqatid dam ala wajhin makhsusin. Izhaqur ruh, izhaq, mengeluarkan ruh. Dengan cara apa? Bi iraqatid dam, dengan cara mengalirkan darah. Kan ada kalau mengeluarkan ruh juga, cuman bukan dengan cara mengalirkan darah, mungkin dipentung depak, mati juga, sama-sama mati juga, cuman bukan bagian dari zabah. Zabah itu bi'iraqatid dam, dengan mengalirkan darah, ala wajhin makhsusin, dengan cara yang khusus, dengan cara yang khusus. Maka az-zabahu, menyembelih ini juga terbagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah az-zabahu lil ibadah. Seorang menyembelih itu karena Allah, karena ibadah kepada Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, dalilnya seperti di sini ya. Katakanlah bahwasanya salatku, wa nusuki, dan sesembelihanku. Nusuk, sesembelihan. Ada yang para ulama menafsirkan bahwasanya nusuk itu adalah amalan-amalan saleh yang lainnya, ibadah secara umum. Cuma secara khususnya adalah sesembelihanku. Wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin. Ini namanya ibadah. Az-zabhu, mengalirkan darah dengan tujuan beribadah, seperti ibadah kurban, seperti akikah, dengan mengharapkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga az-zabh yang hukumnya mubah, seperti ikramud daif. Ikramud daif, untuk memuliakan tamu, menyembelih bukan karena berkurban, bukan karena akikah, tapi menyembelih karena ada tamu, menyembelih ayam, menyembelih kambing. Ikramud daif, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim daifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Memuliakan tamunya umum. Salah satunya adalah memberi makan. Ya. Atau yang ketiga, menyembelih untuk makan. Az-zabhu lil akli, penyembelihan untuk makan. Ya, ini hukumnya mubah. Hukum mubah itu kalau mengantar kepada ketaatan, maka hukumnya bisa mendapatkan sawab, ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau diniatkan untuk hal-hal yang negatif, maka hukumnya mengikuti, itu mubah ya. Mubah seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah zabahu li ghairillah, kesyirikan.
jelas kesyirikan. Menyembelih untuk pantai, menyembelih untuk pohon, menyembelih untuk kuburan, jelas itu adalah kesyirikan. Boleh tidak dimakan? Kalau antum nemu nanti di kuburan ini ada ayam dipanggang lagi, ada kecapnya lagi, ada saus kacangnya lagi, boleh nggak diambil? Boleh? Tidak, dalam keadaan terpaksa. Jawabannya tidak, karena itu dia menyembelih berniatkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya adalah tidak boleh. Kecuali antum bisa memastikan bahwasanya dia menyembelih karena Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mungkin ya dia menyembelih karena Allah lalu dia serahkan kepada kuburan, tidak mungkin. Telur. Ya, kalau dari praktik-praktik kesyirikan itu kita dapatnya dari guru kita, jangan dimanfaatkan sama sekali. Jangan memanfaatkan. Itu hukumnya adalah haram. Karena dia langsung niatkan untuk, bahkan ada rokok ya, ada uang gitu. Jangan diambil. Dan antum kalau dapat seperti itu ya jangan diambil, jangan dirusak. Biarkan saja. Apalagi kalau menimbul dari fitnah. Jangan sampai antum merusak menghancurkan kemungkaran, menimbulkan kemungkaran yang lainnya. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Itu kaidahnya. Meninggalkan dari kemudaratan daripada untuk mengambil dari manfaat. 6. Yang terakhir adalah an-nazbuhu. Sudah ya. La'anallahu wa minas sunnah, dan dari sunnah adalah la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat. Laknat itu adalah at-tard minar rahmah. At-tard jauh dari rahmat. Jauhkan at-tardu. At-tardu minar rahmah. At-tardu minar rahmah. Itu namanya laknat, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh sembarangan orang melaknat. Anak laknat, bahasa anak zaman sekarang ya. Anak laknat itu. Tidak boleh. Laknat itu bahaya. At-tard min rahmatillah. Dari mana engkau tahu bahwasanya dia jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala? Buktinya dia masih hidup. Masih ada perlu dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka bahasa-bahasa yang dipakai zaman sekarang ini disaring ya. Apa saya sering dengar co. Apa artinya co itu? Itu bahasa sini kan, memanggil laki-laki ya. Kalau bahasa kan ada ya bahasa ya. Kalau bahasa yang Madura itu kan kalau laki-laki kalau perempuan meni, kalau laki-laki apa? Iya, itu bahasa. Saya tidak tahu ya, itu bahasa sini atau bagaimana. Antum jangan sampai meleset-melesetkan suatu bahasa itu. Ya ditata, penuntut ilmu itu ditata semuanya, bahasa itu ditata. Jangan sering mengikuti. Ini banyak pengikutan ini, bahkan subhanallah. Kepada suatu yang jelas-jelas itu adalah kemungkaran, itu jelas, kita tinggalkan. Namun sebagian ada yang samar. Seperti contoh, antum sering kan buat konten-konten manjadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan dapat. Bahlul itu. Tidak betul itu kaidah itu. Tidak betul kaidah itu. Manjadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan dapat. Betul? Tidak. Itu dihembus-hembuskan oleh orang-orang sebelah sana. Karena memang mereka seperti itu. Kalau kita bertakwa kepada Allah, bertawakal kepada Allah, manjahada fina lanahdiyannahum subulana. Seperti itu bahasa yang benar. Bahwa siapa yang bersungguh-sungguh kepada kami akan berikan jalan kepada kami. Bukan manjada wajada, siapa bersungguh-sungguh pasti akan dapat. Belum tentu. Nah itu kan tersamarkan. Anak muda kita kan seperti itu. Ya, tersamarkan dari hal-hal yang mungkin kelihatan baik padahal itu adalah kebatilan. Kemudian terakhir an-nadhru. Dalilnya tentang nazar itu adalah firman Allah Ta'ala, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Dalil tentang nazar itu adalah
yufuna bin nazr, mereka mengerjakan nazar-nazar mereka karena mereka takut dari hari yang kejelekan-kejelekan itu ditampakkan. Ini adalah dalil bahwasanya nazar itu adalah ibadah karena Allah Subhanahu wa taala memuji yufuna bin nazr. Mereka bersegera untuk menunaikan nazar-nazar mereka karena mereka takut pada hari kejelekan-kejelekan itu ditampakkan. Makanya nazar itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. An-nazar artinya adalah ilzamul insan nafsahu bi syai'in ghairu wajibah. Adalah ilzamul insan nafsahu bi syai'in ghairu wajibah. Seorang insan mengilzamkan, mengharuskan pada dirinya terhadap sesuatu yang sebenarnya itu bukan wajib, tapi dia wajibkan. Ilzamul insani nafsahu. Kenapa nafsahu? Karena dia mansub, karena dia dari masdar yang beramalan amalan fi'il ilzam. Ilzamul insan nafsahu bi syai'in ghairu wajibah, ghairu wajibatin. Seorang mengharuskan kepada sesuatu yang merupakan bukan dari keharusan. Dulunya hal tersebut bukan keharusan, cuman dia mengilzam dirinya untuk menjadikan dia wajib, maka harus ditunaikan. Ya, harus ditunaikan. Dan nazar ini jangan sampai disalahgunakan. Nazar itu kalau kebanyakan manusia zaman sekarang, nazar itu sebelum dia, misalnya dia mau ujian, kalau saya lulus dari ujian, saya akan bernazar sholat sebanyak ini. Atau kalau saya lulus dari pendaftaran ini, saya akan melakukan ini, sedekah dengan jumlah sekian. Maka ini nazar yang dilarang, yang banyak dipahami oleh masyarakat umum. Inilah nazar, cuman ini hukumnya makruh, dimakruhkan. Nazar itu seorang hamba walaupun tidak ada hal-hal yang dia dapatkan, dia bernazar, dia ingin seperti itu, saya ingin beriktikaf, mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu baru nazar. Dan nazar yang pertama tadi yang kita katakan itu adalah hukumnya makruh, itu sudah datang ya di hadis Nabi SAW, innahu la ya'ti bi khairin wa innama yastakhriju bihi minal bakhil. Kebaikan itu nazar yang karena itu tadi itu bukan mendatangkan kebaikan. Sesungguhnya nazar itu adalah keluar dari orang-orang yang bakhil. Kalau dia mau beribadah, dia mau sholat, dia mau taat, kalau Allah kabulkan keinginannya, itu kan tidak boleh. Bakhil seperti itu. Maka hukumnya adalah hal yang makruh. Ya, selesai ya dari kajian kita usul salasa, pembahasan di usul yang pertama. Insyaallah usul yang kedua kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sudah azan? Belum? Ya, tanbih ya bagian santri sekalian. Kenapa antum agak sulit untuk salat sunnah? Adakah dalilnya antum? Kita bahas dalil. Kita tidak bahas tentang peraturan harus salat sunnah. Tidak salat sunnah dikurangi poin. Tidak ada. Pendidikan itu tidak seperti itu. Ya. Ma min abdin yusallu fi lailatin fi yawmin wa lailatin sintai asyara raka'atan banallahu lahu baitan fil jannah. Ini dari hadisnya Ummu Habibah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Bila seorang hamba salat pagi sampai malamnya 12 rakaat, kecuali akan Allah Subhanahu wa taala bangunkan rumah dia di surga. Kalau dikatakan bangun rumah di surga, kira-kira orang tersebut masuk di mana? Masuk surga. Masa kita tidak mau? Kita kerjakan sholat itu subhanallah. Tembok-tembok kita sudah dirapikan di surga sana. Atap-atapnya semakin banyak kita sholat sunnah, atap-atapnya semakin diperbagus. Kan seperti itu harapan sebagai seorang yang beriman. Ya, misalnya imam rumahnya di Parepare. Ya, masuk akal dah kalau imam nanti tinggalnya di Sidrap. Tidak kan?
Rumahnya di Parepare ya, dia tinggal di Parepare. Sama seperti itu. Kalau rumahnya di surga, tidak mungkin dia masuk neraka. Itu yang harus antum kerahkan. Dan antum, ya kita ini ya, program kita ya bukan paksaan. Saya tidak pernah memaksa. Yang saya jelaskan adalah dalil-dalil Al-Quran. Saya seperti itu. Itu namanya pendidikan Nabi SAW. Pendidikan Nabi SAW. At-targhib wa tahrib. Ancaman dan juga at-targhib At-targhib, dorongan, motivasi dan juga ancaman. Seperti itu pendidikan Nabi SAW. Lihatlah bagaimana sahabat Nabi SAW itu. Jangankan sholat di padang pasir, di tengah matahari yang sangat terik, mereka bisa lakukan. Bahkan mereka berjihad, mengorbankan darah-darah mereka, mau mati demi membela Islam, membela agama Allah Subhanahu wa taala. Apakah Nabi SAW mengatakan, kalau yang tidak mau berjihad, saya akan bantai? Ada seperti itu. Saya akan keluarkan dia dari Islam. Ada seperti itu? Tidak. Apa kata Nabi SAW? Qumu ilal jannatil lati arduhas samawati wal ard. Berdiri kalian, maju kalian melawan orang-orang kafir di sana, demi surga yang luasnya langit dan bumi. Kata para sahabat, arduhas samawati wal ard. Surga luasnya langit dan bumi. Kata Nabi SAW, iya. Maka didapatkan di kisah hadis tersebut, dia memegang dari kurma-kurma, beberapa kurma. Maka dia katakan, kalau saya menyantap ini kurma, maka kehidupan akan panjang. Maka dia tinggalkan kurma tersebut, berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala, mati menjadi orang-orang yang syahid. Seperti itu pendidikan Nabi SAW. Didorong, dimotivasi. Maka kita harapkan ya antum bisa mengerjakan dari kewajiban-kewajiban, dari sunnah-sunnahnya, dari ketentuan-ketentuan syariat agama. Karena ini adalah pondok pesantren. Orang belajar agama di sini. Dan kita bangun pondok pesantren ini niatnya adalah untuk kebaikan. Ini lafaz subhanallah. Saya dengarkan dari guru saya 4 tahun yang lalu. Kita bangun pondok pesantren ini demi untuk kebaikan. Dasarnya adalah untuk kebaikan. Maka kalau ada orang-orang yang aneh, santri-santri yang aneh-aneh, maka akan ketahuan. Lambat ataupun cepat akan ketahuan. Karena apa? Kita bangun pondok pesantren ini untuk kebaikan. Kalau ada yang berniatkan untuk tidak baik, cepat atau lambat akan tersingkirkan, akan ketahuan. Dan kita pada saat di Jawa itu subhanallah, kita lihat memang betul ditampakkan dari Allah Subhanahu wa taala pada sesuatu yang mungkin dalam pikiran kita enggak mungkin ketahuan ini, enggak mungkin ketahuan, tapi subhanallah Allah buat ketahuan. Nah, seperti itu ya, diperhatikan para penuntut ilmu sekalian semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.